Sebagian dari kalian mungkin sudah terlalu sering atau bahkan bosan mendengar dan membaca kisah seorang pemuda yang durhaka kepada ibunya dan dikutuk menjadi batu. Akan tetapi, legenda Indonesia mencoba menyajikan kembali kisah ini dengan ilustrasi dan penyampaian yang berbeda. Semoga dapat memberikan kesan dan pesan baru untuk kalian. Selamat menyaksikan. Dikisahkan di sebuah perkampungan nelayan di daerah yang bernama Pantai Air Manis di Padang, Sumatera Barat. Terdapat seorang ibu separuh baya bernama Mande Rubaya. Mande Rubaya hidup bersama anak laki-lakinya yang diberi nama Malin Kundang. Sehari-hari Mande Rubaya bekerja sebagai penjual kue di pasar. Sesekali ia juga membantu pemilik ladang untuk bekerja di ladangnya. Dengan serba keterbatasan, Malin Kundang tumbuh sebagai anak yang sehat. Untuk membantu ibunya memenuhi kebutuhan mereka, Malin setiap harinya bekerja membantu mengangkat barang di sebuah pelelangan ikan. Mande Rubaya sangat menyayangi dan memanjakannya. Apalagi ketika Malin Kundang sedang sakit, ia berusaha sangat keras untuk dapat membawa anaknya berobat dan menyembuhkannya. Tahun berganti tahun, kini Mande Rubaya sudah menginjak usia tua. Tubuhnya yang semakin melemah memaksanya untuk tidak lagi bekerja di ladang. Ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak semata wayangnya. Suatu hari, saat Malin sudah menjadi pemuda dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota, karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di Pantai Air Manis. Ibu, Malin ingin merantau ke kota ikut kapal itu. Malin ingin bekerja di sana. Mande Rubaya sejenak terdiam mendengar keinginan anaknya tersebut. Ia sedih lantaran ia tidak ingin ditinggalkan anaknya yang menginginkan untuk tinggal di kota. Tak usah, Malin. Ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Tetap tinggallah di sini bersama ibu. Kita masih bisa makan dari hasil jualan kue, anakku. Ibu tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku. Ini kesempatan Bu, belum tentu nanti ada kapal besar merapat di pantai ini lagi. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Aku ingin membuat ibu bahagia. Tapi bagaimana dengan ibu, nak? Siapa yang menemani ibu di sini? Ibu ini sudah tua, Malin. Ibu tak usah risau, nanti Malin akan selalu mengirimkan surat kepada ibu. Meski Mande Rubaya mengizinkan Malin untuk pergi, hatinya tetap sangat berat untuk melepaskan anak yang selama ini begitu ia sayangi pergi meninggalkannya. Baiklah, Malin, jika itu memang sudah menjadi tekadmu, ibu izinkan. Berjanjilah engkau akan kembali dengan selamat, anakku. Terima kasih, Bu. Malin berjanji akan segera kembali menemui ibu. Di malam hari, Mande Rubaya sulit untuk memejamkan matanya. Ia tak membayangkan esok anak satu-satunya akan pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Malin Kundang tengah bersiap mengemasi barang yang akan ia bawa. Sedangkan Mande Rubaya juga sibuk memasak makanan yang ia siapkan untuk bekal perjalanan anaknya tersebut. Saat hendak berangkat, Malin Kundang sekali lagi meminta izin kepada ibunya. Ibu, sebentar lagi aku akan berangkat. Doakanlah semoga kelak aku menjadi orang kaya dan dapat membahagiakan ibu. Ibu akan selalu mendoakanmu, nak. Berhati-hatilah, jaga sikapmu di sana. Kembalilah dengan selamat. Baik, Bu. Malin akan menjaga diri baik-baik di sana. Jaga kesehatan ibu, Malin akan segera pulang. Mande Rubaya tak kuasa menahan air matanya yang terus membasahi pipinya. Kemudian ia memberikan makanan yang ia masak tadi untuk menjadi bekal Malin Kundang di perjalanan. Nak, bawalah ini untuk kamu makan di perjalanan nanti. Ibu hanya bisa memberimu bekal makanan ini. Setelah makanan itu ia terima, Malin bergegas berjalan menyusuri pantai menuju kapal yang hendak ia naiki.
dan meninggalkan ibunya sendirian di sana. Hari demi hari terus berlalu, hari yang terasa lambat bagi Mande Rubaya. Seringkali Mande Rubaya terlihat termenung. Ia juga sesekali mengunjungi pantai dan termenung memandang hamparan air laut. Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Setiap kali ketika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Namun setiap kali ia bertanya pada awak kapal yang datang tersebut, ia tidak pernah mendapatkan jawaban. Apakah anakku Malin ikut bersama kapal kalian? Bertahun-tahun Mande Rubaya terus bertanya setiap kali ada kapal yang datang, namun tak pernah ada jawaban, hingga tubuhnya semakin tua dan tak berdaya. Pada suatu hari Mande Rubaya mendapat kabar dari nakhoda yang dahulu membawa Malin ke tanah rantau. Ia berkata bahwa Malin Kundang kini sudah menjadi orang kaya dan menikah dengan seorang putri bangsawan. Mande, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya di kota sana. Tak perlu mencemaskannya lagi, dia sudah bahagia dengan keluarganya. Mendengar hal itu, Mande Rubaya sedikit lega. Namun tetap saja tatapan matanya tak dapat menyembunyikan dari hatinya yang pilu. Pulanglah anakku, ibu sudah semakin tua. Ibu takut tak sempat berpamitan denganmu. Ia sangat merindukan Malin Kundang, anak laki-laki yang telah lama pergi meninggalkannya sendiri. Pada suatu hari yang cerah, saat Mande Rubaya tengah termenung menatap kosong hamparan air di lautan, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah nan indah berlayar menuju pantai. Penduduk desa pun berbondong-bondong berkumpul, ingin menyambut kedatangan kapal megah tersebut. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan yang datang dari kota. Mande Rubaya sangat gembira melihat hal itu. Tak henti-hentinya ia berdoa berharap anaknya berada di dalam kapal tersebut. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Tampak wajah mereka yang tersenyum karena bahagia disambut meriah oleh penduduk desa. Mande Rubaya dengan tubuhnya yang renta turut berdesakan mendekati kapal yang telah berlabuh itu. Jantungnya berdebar saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, Malin Kundang. Baru saja pemuda itu turun dari kapal, Mande Rubaya langsung menghampiri dan memeluknya erat sebagai luapan kerinduannya yang kian mendalam. Pemuda tersebut yang ternyata benar adanya bahwa dia adalah Malin Kundang, terkejut karena dipeluk perempuan tua renta yang berpakaian compang-camping. Ia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Malin anakku, kau benar Malin Kundang anakku kan? Mengapa engkau tak pernah memberi kabar kepada ibu Malin? Ibu sangat merindukanmu nak. Belum sempat Malin berbicara, tak disangka dari belakang Malin Kundang, istrinya yang cantik itu meludah dan mencaci. Malin, siapa perempuan tua ini? Apa benar perempuan tua miskin ini ibumu? Dulu kau bilang kau anak bangsawan kaya raya. Bisa-bisanya kau bohongi aku. Seketika tubuh Malin lemas. Ia tak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu. Tak rela kehilangan istri dan kekayaan yang ia perjuangkan selama ini, Malin Kundang sontak mendorong Mande Rubaya yang tak lain adalah ibu kandungnya hingga tersungkur di hadapannya. Dasar perempuan gila, aku bukan anakmu. Tak mungkin ibuku seperti kau. Tak usah kau mengaku-ngaku sebagai ibuku. Mentang-mentang aku sudah kaya raya, lalu dengan seenaknya kau menganggap aku anakmu. Hah! Malin Kundang, apa yang kau lakukan? Aku ini ibu kandungmu. Ibu tak menyangka engkau sekarang menjadi seperti ini. Malin Kundang tidak memperdulikan perkataannya. Ia tetap tidak mau mengakui perempuan tua itu sebagai ibunya. Melihat perempuan itu bersujud hendak memeluk kakinya, Malin dengan tega menendang hingga perempuan itu kembali tersungkur. Hai perempuan gila! Ibuku tidak seperti engkau yang melarat dan kotor. Kau sangat menjijikkan dan memalukan. Cepat pergi dari hadapanku, atau aku yang akan mengusirmu dari sini. Malin, aku ini yang membesarkanmu, dan seperti ini balasanmu. Terkutuklah kau Malin Kundang. Betapa hancur hati Mande Rubaya. Tak menyangka anak yang selama ini begitu ia sayangi dan dinanti-nantikan justru memperlakukannya selayaknya binatang. Air matanya tak henti menetes, tubuhnya bergetar tak kuasa menahan kesedihannya. Warga desa yang sebelumnya tersenyum lebar menyambut kedatangan pasangan muda-mudi tersebut kini berubah dan terbungkam melihat kejadian itu. Sebagian dari mereka berusaha untuk menolong dan menenangkan Mande Rubaya yang masih terus menangis.
Di lain sisi, Malin Kundang dan rombongan kapal tersebut mengurungkan niatnya untuk singgah di desa itu. Mereka memutuskan untuk kembali ke kapalnya dan kembali berlayar. Melihat kapal Malin yang semakin menjauh dan dengan disertai hati yang teramat sakit, sang ibu lantas berdoa dan memohon kepada Yang Kuasa. Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku memaafkan perbuatannya. Tapi kalau memang dia benar anakku Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu Tuhan. Tak berselang lama, langit yang tadinya begitu cerah seketika berubah menjadi gelap diselimuti awan hitam. Hujan pun turun dengan lebatnya. Warga desa yang masih berkumpul menyaksikan kepergian kapal itu seketika berhamburan meninggalkan pantai. Badai besar tak dapat dihindari dan menghantam kapal megah yang dinaiki Malin Kundang. Malin yang masih diselimuti rasa dilema karena baru saja mengalami kejadian yang tak dia sangka dan sekarang harus menghadapi badai yang luar biasa. Ia menjadi sangat ketakutan. Ia lalu bersujud, memohon ampun atas perbuatan yang telah ia lakukan kepada ibunya. Ya Tuhan, maafkan atas kesalahanku. Aku tak bermaksud melukai hati ibuku. Rupanya Tuhan berkehendak lain. Tiba-tiba petir menyambar kapal itu dengan ganasnya. Saat itu juga kapal yang terlihat kokoh itu hancur berkeping-keping dan terbawa ombak hingga ke pantai. Keesokan hari saat matahari pagi muncul di ufuk timur. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah berubah menjadi batu. Di antara kepingan batu-batu tersebut, terlihat sebuah batu yang menyerupai tubuh manusia yang sedang bersujud. Warga desa meyakini bahwa batu tersebut adalah tubuh Malin Kundang yang telah dikutuk oleh ibu kandungnya sendiri atas kekuasaan yang maha kuasa. Kisah Malin Kundang hingga saat ini masih banyak terdapat kontroversi. Akan tetapi, benar dan tidaknya kisah tersebut ada pelajaran yang sangat berharga yang dapat kita pelajari. Jika kalian masih memiliki orang tua, khususnya seorang ibu, bahagiakanlah mereka semampu kalian. Apabila mereka telah lebih dulu meninggalkan kalian, doakanlah mereka. Sejauh apapun kalian pergi, dan sebesar apapun masalah yang kalian hadapi, hanya mereka tempat kalian untuk kembali. Orang tua tidak akan meminta harta dari anaknya. Mereka hanya ingin melihat anaknya bahagia dengan kehidupannya. Kita tidak pernah tahu siapakah yang akan meninggalkan lebih dulu. Orang tua yang akan meninggalkan kita, atau kita yang akan meninggalkan mereka. Hal yang paling menyakitkan dalam perpisahan adalah saat kita tak sempat mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih sudah mengunjungi dan menonton video dari channel Legenda Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar semakin banyak masyarakat yang selalu bangga dengan kebesaran bangsanya sendiri, bangsa Indonesia.